Halo semuanya, apa kabar kalian semua? Semoga di sana sehat-sehat saja. Di sini saya ingin menceritakan sebuah film yang berjudul My Sassy Girl, di mana film ini mengisahkan tentang dua orang remaja yang kisah cintanya membuat saya menangis terharu pada waktu saya menontonnya. Jadi tanpa basa-basi lagi, mari langsung saja kita mulai. Tapi sebelum itu jangan lupa like, share, dan subscribe ya guys. Kisah ini dimulai dengan menceritakan seorang pria yang bernama Gyunwoo, di mana orang tuanya sebenarnya menginginkan anak perempuan, sehingga ia sendiri tidak sadar bahwa dirinya adalah laki-laki saat usianya belum menginjak 7 tahun. Dia bahkan mengira kemaluannya akan semakin mengecil dan menghilang saat beranjak dewasa. Tetapi untungnya yang terjadi malah kebalikannya. Suatu hari, Gyunwoo ditelepon oleh ibunya untuk segera menemui bibinya karena ia akan dikenalkan dengan seorang gadis. Tapi ia malah makan bersama teman-temannya dan tidak menemuinya. Saat ia akan pulang dan naik kereta, tiba-tiba ia melihat wanita yang terhuyung-huyung melebihi garis pembatas kereta. Di situ ia langsung menyelamatkannya. Tanpa berkata-kata, ia kemudian masuk ke dalam kereta, di mana gadis itu juga ikut masuk bersamanya. Gadis itu terhuyung-huyung di kereta dan tanpa sadar muntah di atas kepala orang tua. Tapi saat akan pingsan, ia sempat memanggil Gyunwoo di sebelahnya dengan panggilan sayang. Oleh karena itu, orang yang dimuntahi oleh gadis itu meminta pertanggungjawabannya kepadanya, dan ia juga meminta agar ia segera mengurus gadis itu. Gyunwoo kemudian menggendong gadis tersebut dan membawanya ke motel, walaupun sebenarnya di tengah jalan ia sempat ingin meletakkannya di stasiun. Sesampainya ia di motel, ia meletakkan gadis itu di ranjang dan kemudian mandi untuk membersihkan bekas muntahan gadis itu yang menempel di badannya. Tiba-tiba sewaktu ia mandi, handphone gadis itu berdering dan ia pun mengangkat dan memberitahukan lokasinya. Selang beberapa menit, polisi datang dan menangkapnya, padahal ia masih belum sempat berpakaian. Ia kemudian dipenjara dan dikelompokkan dengan tahanan yang mengerikan sehingga membuatnya takut. Keesokan harinya, ia dibebaskan dari penjara, dan saat pulang ke rumah, ia malah dipukuli ibunya karena tidak pulang, sehingga ia harus masuk ke rumah dengan cara mengendap-endap. Tiba-tiba handphonenya berdering, dan ia ditelepon oleh gadis itu untuk diajak bertemu dan menceritakan kejadian semalam di motel. Dengan malas, ia pun menemui gadis itu dan menceritakan semua kejadian semalam. Sebenarnya, gadis itu adalah tipe kesukaannya, tapi karena ia menganggapnya pemabuk, ia menjadi tidak terlalu suka kepadanya. Setelah bertemu dengannya, ia akhirnya mengetahui kepribadian wanita tersebut. Ia bahkan berani menegur orang lain jika hal itu dianggapnya salah. Tapi kadang-kadang, ia melakukan hal-hal yang agak memang kurang wajar, yaitu suka memarahi orang yang memakai baju dengan warna yang sama dengannya. Di sini juga diperlihatkan jika gadis ini dominan dalam suatu hubungan dan suka memerintah. Pertemuan ini berakhir dengan gadis itu mabuk lagi dan berakhir di motel lagi. Keesokan harinya sewaktu Gyunwoo sedang kuliah, tiba-tiba gadis itu masuk ke dalam kelasnya dan meminta izin kepada dosen untuk mengajak Gyunwoo keluar. Tapi anehnya di sini dosen itu malah mengizinkannya. Saat Gyunwoo bertanya kepada gadis itu ternyata mengatakan kepada dosen itu bahwa ia hamil. Dan jika tidak mengizinkan Gyunwoo pergi dengannya, ia akan melakukan aborsi. Hal ini tentu membuat Gyunwoo sangat shock dan dengan terpaksa ia mengikutinya. Akhirnya, mereka berdua pergi ke taman bermain dan bersenang-senang. Di sini diketahui bahwa gadis itu suka menulis naskah cerita dan menyuruh Gyunwoo untuk membacanya, dan tentu saja dengan pemaksaan. Sewaktu berada di pinggir danau, gadis itu merenung dan tidak sedih, dan ia mengatakan tidak akan pernah bisa lupa. Hal ini tentu membuat Gyunwoo bingung. Tiba-tiba ia meminta Gyunwoo untuk mengecek kedalaman danau dan mendorongnya. Sialnya bagi Gyunwoo, ia tidak bisa berenang dan gadis itu pun akhirnya menyelamatkannya. Suatu hari, Gyunwoo ingin membalas kelakuan gadis itu dengan pura-pura mabuk di subway, agar gadis itu gantian menolong dan menggendongnya. Tapi yang terjadi, ia malah dicopet dan kembali ditangkap polisi dan masuk penjara. Gadis tersebut akhirnya datang dan menyelamatkannya di kantor polisi, tapi ia kemudian memukulinya sebelum menemani Gyunwoo makan. Suatu ketika, ia mendapat pesan dari gadis itu bahwa 2 hari lagi adalah hari ulang tahunnya, dan ia diminta untuk membuat kejutan kepadanya. Saat ia ingin membuat kejutan di taman bermain, sialnya mereka berdua malah tanpa sengaja bertemu dengan pelarian tentara yang sedang putus cinta. Alhasil, mereka berdua disandra. Setelah bercakap-cakap dan mengetahui alasannya, gadis itu dilepaskan sedangkan Gyunwoo diajak untuk mati bersama. Tapi untungnya, gadis itu membuat tentara itu sadar bahwa mencintai seseorang itu, kita harus bisa merelakannya dan melihatnya bahagia walaupun tidak bersama kita. Dan akhirnya, Gyunwoo dilepaskan dan kejutan ultah gadis itu pun baru dinyalakan oleh temannya. Sayang, kejutan itu tidak berjalan sesuai dengan rencananya.
Hyunwoo dan gadis itu ketemuan di sebuah kafe untuk membaca naskah cerita yang ditulis gadis itu. Di sana, ia diberitahu oleh seseorang bahwa gadis itu selalu datang ke sini berdua dengan kekasihnya. Tetapi beberapa tahun terakhir ini, ia selalu datang sendirian dan kadang membawa bunga agar tidak ada yang duduk di kursinya dahulu. Hubungan mereka berdua berlanjut sedikit rumit. Bahkan, kadang mereka bermain game di dalam kafe dengan hukuman saling menampar. Tentu saja ide ini selalu berasal dari gadis itu. Selain itu, gadis ini juga mengajaknya bermain squash dan langgar, di mana Hyunwoo selalu kalah kepadanya. Hyunwoo selalu menuruti semua kemauan gadis ini. Sampai suatu ketika, ia bahkan rela untuk diajak bertukar sepatu, di mana ia akhirnya mengenakan high heels dan mengajar gadis tersebut untuk menyenangkannya. Di hari jadinya yang ke-100, ia bahkan memberinya bunga untuk gadis itu di depan semua teman-temannya atas permintaan gadis itu sendiri. Ia juga mengikuti ajakan gadis itu untuk memakai kembali seragam sekolahnya yang kekecilan untuk pergi ke pub dan klub malam. Akhirnya, hubungan mereka berdua diketahui orang tua gadis tersebut, dan hubungan mereka pun dilarang karena menurut orang tua mereka, Hyunwoo tidak memiliki tujuan hidup akan masa depan. Tiba-tiba saat orang tua gadis itu meminta Hyunwoo mengeluarkan isi kantongnya, tanpa sengaja ia mengeluarkan kondom yang ia dapat dari seseorang di jalan. Hal ini mengakibatkan hubungan mereka berdua menjadi lebih rumit karena gadis itu semakin dilarang untuk menemui Hyunwoo. Karena kejadian itu, mereka berdua sudah tidak bertemu beberapa hari. Sampai suatu ketika, Hyunwoo dan gadis itu masing-masing memiliki jadwal kencan buta. Saat kencan buta, tiba-tiba gadis itu meminta bantuan Hyunwoo untuk datang. Hyunwoo yang awalnya menolak, akhirnya datang setelah kaget mengetahui pasangan kencan butanya adalah wanita yang mempunyai senjata pria. Setelah datang, Hyunwoo seperti ingin menyerah terhadap hubungan rumit mereka, dan ia menasihati gadis itu agar tidak memperlakukan seorang pria seperti memperlakukan dirinya. Sekembalinya ia menasihati gadis itu, ia juga memberikan pesan yang menyentuh kepada pasangan kencan buta gadis itu, yaitu dengan memberitahukan semua kebiasaan gadis itu. Merasa terharu, gadis itu mengejar Hyunwoo sampai ke subway dan meninggalkan pria pasangan kencan butanya. Akhirnya, ia berhasil bertemu kembali dengan Hyunwoo. Mereka akhirnya memutuskan untuk berpisah dengan cara yang aneh. Mereka akan mengubur surat yang ditujukan kepada mereka masing-masing di dalam kapsul waktu dan akan membukanya 2 tahun kemudian. Surat itu berisi curahan hati masing-masing. Saat hendak naik kereta, Hyunwoo naik dulu dan gadis itu akan mengambil kereta berikutnya. Tapi kemudian gadis itu berlari dan naik ke kereta. Sayang, Hyunwoo malah turun karena berpikiran hal yang sama untuk bertemu lebih lama. Dan begitulah cara terakhir mereka bertemu. 2 tahun kemudian, Hyunwoo datang ke tempat kapsul itu dikubur di sebelah pohon. Di sini, ia menunggu gadis itu dan ternyata gadis itu tidak datang. Padahal selama 2 tahun ini, ia berusaha melakukan hal-hal yang tidak bisa ia lakukan. Dari squash, kendo, berenang, bahkan ia pun mempunyai pekerjaan sebagai penulis naskah. Ia menjadi penulis berkat menceritakan kisah cintanya sendiri, dan naskah itu ternyata disukai oleh sebuah redaksi. Di sini ia membuka kapsul waktu itu sendiri dan membaca apa yang gadis itu tulis. Di sini juga diketahui bahwa gadis itu ternyata belum bisa melupakan mantan kekasihnya yang sudah meninggal setahun lalu sebelum ia bertemu Hyunwoo. Di sini gadis tersebut merasa bersalah kepada Hyunwoo, padahal ia bahagia bersamanya. Tapi karena ia masih belum bisa melupakan mantan kekasihnya, ia tidak berani menerima cinta Hyunwoo. Ia bahkan masih bertemu dengan ibu dari mantan kekasihnya itu sewaktu sering pergi bersama Hyunwoo dulu. 1 tahun berlalu dan gadis tersebut diperlihatkan muncul di tempat kapsul itu dikubur. Di sini ia bertemu dengan seorang pria tua yang memberitahunya bahwa setahun lalu ada seorang pria yang menanam kembali pohon ini yang telah mati terbelah karena tersambar petir. Pria itu melakukan hal ini supaya jika ada gadis yang datang, ia tidak sedih melihat pohon itu mati. Gadis ini segera tahu bahwa itu adalah Hyunwoo dan ia pun mencoba menghubunginya, tapi ia tidak dapat menemukan Hyunwoo. Gadis tersebut kemudian malah menemui ibu dari mantan kekasihnya, dan di sana ia mengatakan bahwa ia sudah berhasil move on dari kejadian masa lalunya. Dan di akhir cerita ia pun diperkenalkan kepada seorang pria oleh ibu dari mantan kekasihnya itu, di mana pria tersebut adalah Hyunwoo yang adalah keponakan dari ibu mantan kekasihnya itu. Dan yang sejak awal cerita tadi ingin memperkenalkan Hyunwoo pada seorang gadis baik. Dan begitulah takdir cinta mereka dan cerita pun berakhir.
Jadi gimana guys menurut kalian film ini? Menurut saya, film bergenre komedi romansa ini mempunyai alur cerita yang sangat baik dan ringan. Dan juga banyak adegan yang membuat saya terharu dan sedikit berurai air mata. Film ini mengajarkan jika kita ingin mencintai seseorang, kita harus tulus kepadanya. Dan saya sangat merekomendasikan film ini jika kalian sudah menontonnya. Oke guys, jika kalian ingin request film silahkan komen di bawah. Dan jangan lupa saksikan video saya yang lain dan see you on the next video. Bye bye.